Bab 1891. Tak terhentikan. Macan tutul iblis angin sangat cepat karena ia mampu terbang 10 km setiap detik. Bayangkan, berapa banyak orang yang bisa menandingi kecepatannya. Namun, bahkan dengan kecepatan seperti ini, ia masih belum sebanding dengan King Feng Li dan akhirnya dibunuh olehnya. Ular pemakan langit terbang dari langit ke arah King Feng Li, tampak sangat gembira. King Feng Li merasakan kebahagiaan ular pemakan langit, tersenyum, dan berkata, "Kamu mempelajari alam roh elemen angin." Ular pemakan langit mengangguk dan berkata, "Ya, aku telah sepenuhnya menyerap inti iblis macan tutul iblis angin, jadi alam roh elemen angin yang terkandung dalam inti iblis itu kini menjadi kekuatan superku. Aku bisa terbang dengan mudah saat menggunakan esensi vitalku, dan kecepatanku bisa mencapai 10 km per detik, yang hanya sedikit lebih lambat dari sayap anginmu." Li Qingfeng mengangguk dan berkata, "Jangan buang waktu lagi. Kita akan pergi ke gunung di depan sekarang, dan kita harus membunuh Raja Iblis untuk menyelesaikan krisis kota 5 racun." Li Lifeng mengintai di depan sambil membawa tombak pemecah langit di tangannya, sementara anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan anjing iblis bermata 3 mengikutinya dari dekat. Ketiganya baru saja meningkatkan kekuatan mereka. Terutama tombak pemecah langit di tangan Lili, tombak itu dapat membawa kekuatan 2,5 juta kilogram dalam sekali tebasan dan menciptakan celah sepanjang 100 meter di tanah. Tombak itu dapat menghancurkan dunia dan membuat matahari serta bulan berhenti bersinar. Banyak monster iblis akan jatuh ke dalam celah itu dan mati, tanpa meninggalkan mayat. Meskipun beberapa binatang iblis melihat betapa kuatnya King Feng Li dan ingin melarikan diri, mereka tidak secepat King Feng Li. Lili sangat bersemangat saat membunuh monster-monster iblis ini, karena tombak pemecah langit menjadi semakin kuat seiring Lili membunuh lebih banyak monster iblis dengannya. Warna tombak pemecah langit juga menjadi gelap dan hampir menjadi hitam. Ada pula segel kuno yang berkelebat di Skybrea King Halberd. Mula-mula hanya ada satu segel, namun kini muncul segel kuno lain yang memiliki kekuatan misterius. King Feng Li melirik segel itu dan segera merasa seolah-olah jiwanya terguncang. Kedua segel kuno ini membawa mantra sihir khusus, yang dapat membatasi pergerakan beberapa binatang iblis. King Feng Li dapat dengan jelas memperhatikan bahwa saat dia mengayunkan tombak pemecah langit ke depan, beberapa binatang iblis tetap diam, dan dengan ayunan berikutnya, tubuh binatang iblis tersebut hancur berkeping-keping. Meskipun ada 2.900.000 binatang iblis di luar kota 5 racun, mereka cukup tersebar, jadi yang mengepung King Feng Li tidak lebih dari 1 juta. Binatang-binatang iblis ini bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan oleh King Feng Li, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan anjing iblis bermata 3. King Feng Li benar-benar tak terhentikan, membunuh semua binatang iblis dengan Skybrea King Halberd. King Feng Li dan 3 orang lainnya sangat cepat, mereka bergegas maju dan tiba di gunung tinggi dalam waktu singkat. Dengan penglihatannya yang tajam, King Feng Li melihat 3 orang berdiri di puncak gunung. Dari situ, terlihat bahwa orang di depan adalah seorang pria parubaya, diikuti oleh 2 tetua di belakangnya. Pria parubaya di puncak gunung itu memang Raja Iblis Singa Emas, dia juga menangkap tatapan membunuh yang terpancar di mata King Feng Li. Lili dan Raja Iblis Singa Emas saling menatap, seolah-olah mereka akan saling membunuh. Sinar hitam dan sinar emas melesat dari mata mereka masing-masing, bertabrakan di udara dan menciptakan suara dentuman keras. Lingkungan di sekitarnya hancur total, pepohonan dan bebatuan hancur berkeping-keping. Li Qingfeng menyeringai. Ia berubah menjadi pusaran air setelah menyalurkan esensi vital yang tersimpan di tubuhnya, lalu membawa anak anjing hitam dan ular pemakan langit bersamanya untuk berlari ke puncak gunung. Mereka tiba dalam hitungan menit. Raja Iblis Singa Emas, Serigala Iblis Api Hijau, dan ular iblis pengintai hitam yang berdiri di belakangnya, semuanya menunggu Li Qingfeng. Binatang iblis lainnya di gunung tinggi ini semuanya dibunuh oleh Li Qingfeng tanpa ampun. Li Qingfeng sangat kuat, kecuali monster iblis setingkat Raja Iblis. Tidak ada monster iblis yang bisa menandinginya. Raja Iblis Singa Emas menatap Li Qingfeng, kilatan amarah muncul di matanya saat ia berkata dengan dingin, "Kau manusia paling sombong yang pernah kutemui. Beraninya kau lari ke puncak gunung ini. Kau mencari kematian. Aku akan mengabulkan keinginanmu nanti." Li Qingfeng tersenyum sinis dan berkata dengan arogan, "Banyak orang yang ingin membunuhku. Kau tidak penting, tapi tetap saja, mereka yang ingin membunuhku selalu berakhir mati." Wajah Raja Iblis Singa Emas menjadi geram saat dia memerintahkan Serigala Iblis Api Hijau dan ular iblis pengintai hitam yang berdiri di belakangnya, "Kalian berdua, serang anak anjing dan ular kecil di samping pemuda itu, dan aku akan mengurusnya." Serigala Iblis Api Hijau dan ular iblis pengintai hitam mengangguk saat mereka terbang ke udara dan menyerbu ke arah anak anjing hitam dan ular pemakan langit sambil memancarkan aura iblis yang kuat. Raja Iblis Singa Emas menghentakkan kaki ke tanah dan terbang ke tengah udara. Ia secepat kilat dan menendang batu seberat 1 ton ke arah Lili. Lili berdiri diam,
ia tampak tenang dan tidak peduli dengan serangan Raja Iblis Singa Emas. Ia tiba-tiba mengayunkan tinju kanannya ketika batu raksasa itu tiba tepat di depannya. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menghancurkan batu raksasa itu berkeping-keping. Batu itu pun hancur berkeping-keping dan lenyap. Pupil Raja Iblis Singa Emas mengecil, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Ia tidak menyangka pemuda itu begitu kuat, dan pemuda itu tidak lebih lemah darinya. Raja Singa Emas menyalurkan vitalitas iblis di dalam tubuhnya, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Ia mengayunkan tangan kanannya ke arah Li Qingfeng, yang kemudian berubah menjadi tangan esensi vital setinggi 7.000 meter dan membawa kekuatan mengerikan. Li Qingfeng mengerutkan kening dan kilatan keterkejutan muncul di matanya. Ia pernah mendengar dari para kultivator lain bahwa Raja Iblis berada di tingkat ke-6 alam Raja Roh, tetapi sekarang tampaknya ia sebenarnya satu tingkat lebih tinggi, yang menjadikannya binatang iblis di alam raja tingkat ke-7. Kekuatannya ini jelas membuatnya terkenal di antara para binatang iblis. Lily tidak berani gegabah karena ia merasakan betapa kuatnya tangan Raja Iblis Singa Emas. Kekuatan yang dibawanya setidaknya 3,5 juta kek. Tinju ke-7, hancurkan tubuh, teriak Lily dan langsung menggunakan jurus ke-7, tinju neraka cekik. Jurus ini sangat kuat, cukup untuk menenggelamkan kehampaan. Begitu dia melancarkan jurusnya, retakan besar muncul di kehampaan, lalu bertabrakan dengan tangan raksasa milik Raja Iblis Singa Emas yang memiliki saripati vital, sehingga menimbulkan suara dentuman yang memekakkan telinga. Dua kekuatan dahsyat langsung menciptakan lubang hitam raksasa di langit, menghancurkan angkasa. Beberapa pecahan dimensi terlihat melayang-layang. Sebagian gunung juga terpotong dan menjadi puing-puing. Adapun binatang-binatang iblis yang ada di sekitar, seluruh tubuh mereka meledak dan tak seorang pun meninggalkan mayat utuh. Bahkan serigala iblis api hijau, ular iblis pengintai hitam, anak anjing hitam, ular pemakan langit dan anjing iblis bermata tiga mundur karena kekuatan ganas ini, dan mereka merasa kewalahan oleh kekuatan King Feng Li dan Raja Iblis Singa Emas. Papa. Baik Lily dan Raja Iblis Singa Emas mundur beberapa langkah. Kekuatan ini terlalu dahsyat, bahkan mereka pun tak mampu menahannya. Bab 1892. Raja Iblis Singa Emas. Raja Iblis Singa Emas menatap Lily Qingshan dengan heran, lalu berkata, "Kau lebih lemah dariku, bagaimana kau bisa menangkis telapak vitalitas iblisku?" Li Qingfeng mengerutkan bibirnya, dan berkata dengan nada menghina, "Kau pikir kau bisa membunuhku hanya karena kau seorang Raja Iblis? Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sudah kubilang hari ini adalah hari kematianmu. Bahkan Raja Api Merah Tua pun tak akan bisa menyelamatkanmu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Li Qingfeng menggunakan sayap elemen anginnya dan berubah menjadi pusaran angin hijau. Dalam sekejap, ia tiba di hadapan Raja Iblis Singa Emas. King Feng Li menyalurkan saripati vital ke dalam tubuhnya, cahaya emas dan hitam menyilaukan memancar dari Sky Breaking Halberd yang diayunkannya, dan benih dao emas serta jimat neraka berkelebat di dalamnya. Dengan satu pukulan, Li King Feng menghancurkan dunia. Matahari dan bulan berhenti bersinar, dan ruang angkasa hancur berkeping-keping, retakan besar juga muncul di tanah. Li King Feng meninju Raja Iblis Singa Emas dengan sekuat tenaga. Wajah Raja Iblis Singa Emas berubah. Dia tahu betapa dahsyatnya pukulan Li Qingfeng, jelas lebih dari 2 juta kilogram. Bahkan, mungkin lebih kuat dari itu. Kekuatan dahsyat ini bahkan membuat Raja Iblis Singa Emas merasa takut. "Pukulan Singa Emas," teriak Raja Iblis Singa Emas, lalu mengayunkan tinju kanannya ke depan. Ia menggunakan serangan tingkat raja, pukulan Singa Emas. Pukulan Singa Emas sangat kuat. Ia berevolusi dari kekuatan super asal Raja Iblis Singa Emas. Saat ia mengayunkan tinjunya ke depan, seekor singa raksasa setinggi 7.000 km terbentuk di atas tinjunya. Seluruh tubuh singa itu ditutupi bulu kemasan. Kedua matanya terbuka lebar, memancarkan aura yang kuat. Pukulan neraka mencekik milik King Feng Li bertabrakan dengan pukulan singa emas bagaikan tabrakan antara komet dan bumi. Gunung itu hancur total, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan tampaknya gunung itu akan runtuh kapan saja. Semua pohon juga hancur total tanpa terkecuali. Kekuatan dahsyat ini menyebar ke segala arah, bahkan monster iblis yang berada di kaki gunung pun terpengaruh oleh kekuatan ini. Mereka harus semakin mundur dan tidak berani mendekati tempat ini lagi. Di mata mereka, Lily dan Raja Iblis Singa Emas terlalu kuat. Pertarungan di antara mereka akan menghancurkan dunia. Li Qingfeng mengerutkan kening, dan kilatan keterkejutan muncul di matanya, lalu bergumam, "Pukulan singa emas. Aku tidak menyangka kau bisa mempelajari kekuatan super itu. Pukulan singa emas bisa berubah menjadi singa emas dan bertarung, tapi tinju neraka pencekikku tidak semudah itu dikalahkan." Tinju neraka pencekik milik Li Qingfeng adalah sesuatu yang dapat berevolusi ke tingkat abadi. Kekuatannya sudah setara dengan tingkat raja, dan sama sekali tidak lebih lemah dari pukulan singa emas.
Dua seni tinju yang berbeda saling beradu di udara, yang menghancurkan ruang menjadi beberapa bagian dan menyebabkan ribuan retakan muncul di tanah. Di sisi lain, anak anjing hitam dan serigala iblis api hijau serta ular pemakan langit dan ular iblis pengintai hitam terkunci dalam pertarungan sengit. Jelas terlihat bahwa anak anjing hitam dan ular pemakan langit berada di atas angin, karena mereka adalah leluhur anjing dan leluhur ular, belum lagi mereka baru saja meningkatkan kekuatan mereka dengan memurnikan inti iblis mereka dan membuka kekuatan super. Mereka mengejar serigala iblis api hijau dan ular iblis pengintai hitam, membuat kedua penguasa binatang iblis itu terus-menerus mundur. Wajah mereka pucat pasi sementara darah mengucur dari mulut mereka. Anak anjing hitam menatap ular pemakan langit dan berkata, "Hei berandal, ayo kita berlomba dan lihat siapa yang bisa membunuh musuh lebih dulu." Ular pemakan langit mengibaskan ekornya dan berkata, "Tentu saja aku." Anak anjing hitam dan ular pemakan langit mulai melancarkan serangan ganas ke arah serigala iblis api hijau dan ular iblis pengintai hitam. Mereka berdua menggunakan kekuatan super mereka dan membuat serigala iblis api hijau dan ular iblis pengintai hitam terluka dan menjerit kesakitan. Di arah lain, Raja Iblis Singa Emas mendengar teriakan kedua bawahannya, dia murka namun tubuhnya juga berlumuran darah. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan ingin menyerang anak anjing hitam dan ular pemakan langit, tetapi jelas-jelas King Feng Li tidak akan membiarkannya melakukan itu. Lili membuka mulutnya, lalu menghembuskan energi emas yang membelah udara sambil membawa cahaya keemasan yang tajam. Energi itu langsung menghampiri Raja Iblis Singa Emas dan menghalangi jalannya. Raja Iblis Singa Emas tidak punya pilihan selain mengayunkan tangannya untuk menangkis energi emas. Raja Iblis Singa Emas menatap Lili Qingshan sambil berkata dengan nada membunuh, "Kurasa hari ini aku harus membunuhmu dulu, baru kemudian membunuh anak anjing dan ular terkutuk itu." Lili tidak menghiraukannya, ia terus membuka mulutnya dan menghembuskan energi emas. Bersamaan dengan itu, ia menggunakan sayap elemen anginnya dan menghembuskan lebih dari 10 sinar berisi energi emas yang melesat ke arah Raja Iblis Singa Emas. Raja Iblis Singa Emas tak berdaya melawan serigala iblis api hijau dan ular iblis pengintai hitam. Ia terpaksa membalikkan badan dan mengayunkan tinjunya, yang kemudian berubah menjadi singa emas dan bertabrakan dengan energi emas Lili. King Feng Li 2 tingkat lebih rendah dari Raja Iblis Singa Emas, tetapi dia sama sekali tidak lebih lemah darinya. Terutama dengan tubuh api penyucian fana dan benih dao emas milik Lili King Feng, yang keduanya merupakan senjata pembunuh, ia dan Raja Iblis Singa Emas terjebak dalam kebuntuan. Tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan lawannya. Cahaya dingin muncul di mata Raja Iblis Singa Emas. Ia tahu ia tak bisa membuang waktu lagi dan harus segera mengakhiri pertarungan ini. Ia harus segera membunuh Li King Feng, atau bawahannya, serigala iblis api hijau dan ular iblis pengintai hitam, akan berada dalam bahaya. Raja Iblis Singa Emas memandang Li King Feng dan berkata dengan dingin, "Baiklah, aku akan membunuhmu dengan alat spiritualku hari ini. Kau seharusnya merasa terhormat mati di tangan alat spiritualku." Raja Iblis Singa Emas menyelidiki pikirannya dan mengeluarkan palu emas besar dari cincin interspatialnya. Palu ini besar, panjangnya lebih dari 2 meter. Lebih panjang dari Lili dan juga sangat tebal. Yang terpenting, kepala palu itu sebesar tangki air. Palu emas ini sangat terkenal. Palu ini disebut palu emas, sebuah perangkat spiritual tingkat ke-7 dari tingkatan raja. Palu ini terkenal di seluruh dunia pengembangan diri. Lili dengan saksama memeriksa palu emas dan memperhatikan banyaknya jimat emas di atasnya. Segel emas itu seperti kecebong dan membuat seluruh dunia bersinar. Siapapun yang melihat palu itu pasti akan gemetar. Tanpa ragu, Li Qingshan mengeluarkan tombak pemecah langit dari cincin interspatialnya. Ia tahu bahwa ia hanya bisa mengalahkan palu emas dengan tombak pemecah langit. Li Qingshan sangat yakin dengan tombak pemecah langit. Raja Iblis Singa Emas memanipulasi vitalitas iblis di dalam tubuhnya dan mentransfernya ke palu emas. Tiba-tiba, ia mengayunkannya ke arah Lili, yang membelah udara dan menciptakan retakan besar di udara. Satu ayunan ini saja sudah cukup untuk mengguncang dunia. Jika mengenai siapapun yang sedang berkultivasi sendiri, tubuh orang itu pasti akan meledak. Kemanapun Golden Hammer lewat, akan meledak, sebuah lubang hitam seukuran tangki air muncul. Terlihat puing-puing dimensi dan sungai waktu di dalamnya. Kekuatan yang dilepaskan Golden Hammer sungguh mengesankan. Bab 1893. Alam Magma. Cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan. "Kalau begitu," katanya dingin, "coba kulihat, palu emasmu yang lebih kuat, atau tombak pemecah langitku." King Feng Li juga mengaktifkan saripati vitalnya dan menuangkannya ke dalam Sky Breaking Halberd. Senjata itu mulai bersinar dalam cahaya hitam ketika 2 skrip jimat kuno muncul di permukaannya, berkedip dengan energi yang menakutkan. Sambil memegang Sky Breaking Halberd, Lili merasa penuh kekuatan. Seolah-olah ia sedang memegang gunung seberat 5 juta pound di tangannya. Dia mengayunkan Sky Breaking Halberd ke udara,
menggambar busur lebar, saat dia menghantamkannya ke arah Golden Hammer di depannya. Ledakan. Dengan ledakan dahsyat, tombak pemecah langit milik Li Qingfeng bertabrakan dengan palu emas. Kedua benda besar itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit, merobek lubang hitam setinggi 100 kaki ke dalam penghalang dimensi. Puing-puing dimensi berterbangan keluar dari lubang hitam, dan melihat hal ini, ekspresi Lily dan Raja Iblis Singa Emas berubah. Keduanya bergegas mundur agar tidak terpotong oleh puing-puing dimensi. Meskipun mereka berdua penguasa alam roh raja, mereka tetap tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan puing dimensi. King Feng Li melirik tombak pemecah langit di tangannya dan mendapati tombak itu tidak terluka. Raja Iblis Singa Emas juga melihat senjatanya sendiri. Detik berikutnya, ekspresinya berubah. Ia melihat ada penyok yang jelas di permukaan palu emasnya. Lekukan itu disebabkan oleh hantaman tombak pemecah langit milik Li King Feng. Jika diperhatikan lebih dekat, bahkan terlihat retakan halus pada palu emas tersebut. Raja Iblis Singa Emas menatapnya, hatinya sakit. Palu emas ini adalah harta spiritual kelas 7 tingkat raja tingkat atas. Kekuatannya luar biasa, begitu pula kemampuan bertahannya. Iblis itu tidak menyangka palu itu akan mudah dipatahkan oleh halberd pemecah langit. Ini tentu saja mengejutkannya. Li King Feng tersenyum. Palu emasmu memang keras, katanya. Aku tak percaya palu itu tidak hancur. Tapi selanjutnya, aku akan menghancurkannya berkeping-keping. Aku akan membiarkanmu menyaksikan harta karunmu hancur berkeping-keping dengan matamu sendiri. Tombak langit pemecah tanah, teriak Li King Feng sambil mengayunkan tombak langit pemecah tanahnya. Ia menggunakan jurus kedua. Ini adalah jurus terkuat yang pernah ia pelajari, dan ia menghantamkannya langsung ke tanah di hadapannya. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Disertai serangkaian suara gemuruh, retakan mulai tampak di tanah. Dari tanah, retakan ini memanjang ke udara, memperlihatkan kehampaan di dalamnya. Dan retakan itu kebetulan menghadap palu emas. Ekspresi Raja Iblis Singa Emas berubah saat ia hendak mengambil palu emasnya. Namun, ia menyadari bahwa jika ia mengambil kembali senjata itu sekarang, tubuhnya sendirilah yang akan menghadapi retakan besar itu. Raja Iblis Singa Emas merasakan bahaya yang mengerikan dari dalam celah tersebut. Bahkan sebagai binatang iblis tingkat 7 di alam raja, ia kemungkinan besar tidak akan mampu menahannya. Karena tidak punya pilihan lain, Raja Iblis mengayunkan palu emasnya ke depan dengan sekuat tenaga, berusaha menghalangi halberd pemecah langit milik King Feng Li. Namun sayang, ia telah meremehkan Sky Breaking Halberd. Tak hanya menghantam tanah dengan retakan besar sepanjang 100 meter, retakan itu juga meluas ke udara dan menghantam Golden Hammer. Retakan. Dengan suara retakan yang memekakkan telinga, palu emas kelas 7 monark level teratas yang kuat terbelah dua. Potongan-potongannya jatuh ke tanah, kini tak berguna. Melihat ini, mata Raja Iblis Singa Emas dipenuhi dengan kesedihan. Palu emas telah menemaninya dalam banyak pertempuran. Palu itu telah terbukti bermanfaat bagi Raja Iblis dalam banyak kesempatan selama lebih dari 1 milenium ia berada di sisinya. Bahkan para penguasa tingkat ke-7 kerajaan raja telah dibunuh olehnya sebelumnya. Tidak pernah terpikir oleh Raja Iblis bahwa palu itu akan dihancurkan oleh halberd pemecah langit pada hari ini. Raja Iblis Singa Emas memelototi Li King Feng dengan niat membunuh di matanya. Kau, bajingan terkutuk, geramnya, beraninya kau menghancurkan palu emasku. Aku akan memakanmu hidup-hidup. Li King Feng tersenyum, mengarahkan tombak pemecah langit ke arah Raja Iblis Singa Emas. Palu emasmu terlalu lemah, katanya. Bagaimana ini salahku? Ayo tangkap aku, kalau kau bisa. Biarkan aku menusukmu sampai mati. Ekspresi Raja Iblis Singa Emas menjadi gelap, matanya dipenuhi amarah. Jika dia bisa, dia akan membunuh Li Qingshan saat itu juga. Namun, ia harus mengakui bahwa Li King Feng memang kuat. Baik dari segi kekuatan fisik dan kemampuan bertarungnya, maupun harta spiritualnya, Li King Feng tidak lebih lemah dari Raja Iblis. Ini adalah musuh yang kuat, bahkan mungkin musuh terkuat yang pernah dihadapi Raja Iblis Singa Emas dalam 1000 tahun terakhir. Alam magma. Raja Iblis Singa Emas meraung saat melepaskan alam magmanya. Dalam radius 70.000 kaki, magma merah muncul di mana-mana. Magma merah tua itu tampak menyembur dari bawah tanah seperti letusan gunung berapi. Dengan panas yang membakar, magma itu mengalir ke arah Li King Feng dan mengelilinginya. Suhu magma telah mencapai 8.000 derajat dan tampaknya akan melelehkan tubuh Li King Feng. Menghadapi alam magma Raja Iblis Singa Emas, Li King Feng sama sekali tidak takut. Justru sebaliknya, ia tampak gembira. Sebagai pengguna tubuh api penyucian fana, kulitnya sekuat baja dan mampu menahan suhu tinggi. Namun, yang terpenting, ia memiliki api keemasan di dalam tubuhnya, yang berkobar hingga lebih dari 9.000 derajat. Melawan magma bersuhu 8.000 derajat,
Lily sama sekali tidak mengalami masalah. Dia berdiri di tempat, membiarkan magma mengelilinginya, dan kemudian menenggelamkannya sepenuhnya. Melihat ini, Raja Iblis Singa Emas memiringkan kepalanya ke belakang sambil tertawa. "Bocah," katanya, "kau bahkan tidak punya akal untuk lari. Kau akan berubah menjadi tumpukan tulang oleh magmaku." Seluruh tubuh Li Qingfeng, dari ujung kepala hingga ujung kaki, tertelan magma. Namun, ia masih mendengar kata-kata Raja Iblis Singa Emas. Namun, seringai muncul di wajah Li Qingshan. Ia menganggap Raja Iblis Singa Emas itu idiot. Suhu panas yang terkandung di alam magma itulah yang dibutuhkan Li Qingshan. King Feng Li mengaktifkan api emas di dalam tubuhnya, memancarkan suhu 9.000 derajat dari jari telunjuk dan jari tengahnya. Kemudian, api yang menari-nari itu terbang jauh ke dalam magma, menyerap semua panas di dalamnya. Sesaat kemudian, magma yang membara itu berubah menjadi genangan cairan bening. Magma dan api yang terkandung di dalamnya telah dilahap habis oleh api kemasan. Selain itu, api emas itu sendiri, yang sebelumnya bersuhu 9.000 derajat, kini telah mencapai 9.800 derajat. Suhunya hampir 10.000 derajat. Melihat alam magmanya telah lenyap dan digantikan oleh air, Raja Iblis Singa Emas tercengang. Ia menatap, matanya terbelalak dan penuh keterkejutan, bahkan lebih dari ketika Li Qingfeng mengalahkannya. Tiba-tiba, pupil Raja Iblis Singa Emas mengerut. "Api emas," serunya, menatap api di tangan Li Qingshan, "bagaimana mungkin kau memiliki api santo emas?" Li Qingfeng tersenyum. "Aku telah menerima ajaran santo emas," katanya. "Aku memiliki api tingkat santonya. Sekarang, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatannya." Bab 1894. Garis keturunan Singa Suci Emas. Li Qingfeng menjentikkan jari telunjuk dan jari tengah kanannya ke depan, memancarkan gumpalan api emas. Dengan keanggunan seekor kupu-kupu yang menari, namun secepat kilat, api tersebut membentuk busur di udara dan terbang menuju Raja Iblis Singa Emas. Mendengar ini, ekspresi Raja Iblis berubah. Kekuatan jiwanya sendiri sangat kuat, sehingga ia secara alami merasakan panas yang mengerikan yang terkandung dalam api kemasan itu. Ia tahu bahwa ini adalah api tingkat suci dan sekuat apapun tubuhnya, ia tidak akan mampu menahan hal seperti itu. Raja Iblis Singa Emas menyalurkan esensi iblisnya dan, sambil menendang tanah dengan kaki kanannya, ia melayang ke udara. Ia mencoba melarikan diri ke dalam kehampaan. Namun, api emas itu terlalu cepat. Layaknya kilatan petir, api itu langsung melesat ke kaki Raja Iblis. Raja Iblis Singa Emas melihat api emas menyala di kakinya dan merasakan sakit yang menyengat. Rasanya seperti ada tungku raksasa di sana, mencoba melelehkan otot dan tulangnya. Tak mampu menahan rasa sakit yang luar biasa dari kakinya, Raja Iblis Singa Emas melolong kesakitan. Lolongan itu mengguncang langit dan bumi, meninggalkan lubang besar di langit sebagai bukti rasa sakitnya. Mata Raja Iblis Singa Emas dipenuhi ketakutan. Ia menyaksikan api kemasan menyebar ke lututnya, lalu naik ke pahanya. Kalau saja dia tidak segera memadamkan api kemasan itu, kemungkinan besar seluruh tubuhnya akan habis dilahap api. Namun, api emas itu adalah api tingkat suci dan tidak akan mudah padam. Sebagai Raja Iblis Singa Emas adalah individu yang tegas. Ia tahu kapan harus menyerah. Tiba-tiba, Raja Iblis Singa Emas menghunus sebilah pedang besar dan mengayunkannya ke kaki kirinya, hingga putus di pangkal paha. Kaki yang terputus itu segera lenyap oleh api emas, tetapi Raja Iblis Singa Emas berhasil selamat. Sang Raja Iblis berdiri, menopang tubuhnya dengan kedua tangannya. Matanya dipenuhi penderitaan saat darah mengucur dari lukanya. Ia mengeluarkan ramuan penyembuh dan segera meminumnya. Ramuan ini adalah ramuan tingkat raja, dan efeknya langsung terasa. Begitu ramuan itu ditelan, luka Raja Iblis berhenti berdarah. Setelah meminum eliksir pertama, ia mengeluarkan eliksir lain. Iblis itu juga memasukkan eliksir ini ke dalam mulutnya. Eliksir ini berubah menjadi semburan esensi iblis, memberikan kekuatan tak terbatas kepada penggunanya. Setelah Raja Iblis Singa Emas pulih sepenuhnya, ia mengangkat kepalanya, menatap Lily dengan mata penuh kebencian. Ia ingin membelahnya menjadi dua. Namun, King Feng Li berdiri di tempatnya, ekspresinya tenang saat ia memandang Raja Iblis Singa Emas, tidak terintimidasi sedikitpun. Bagi orang lain, Raja Iblis Singa Emas mungkin merupakan musuh yang kuat. Namun, karena Lily telah mempelajari jurus kedua tombak pemecah langit dan menembus ke alam Raja Roh tingkat kelima, ia sama sekali tidak takut. Jika Raja Iblis Singa Emas tidak memotong kaki kirinya sendiri, api emas itu pasti akan membunuhnya. Lagi pula, baik itu kultivator biasa maupun binatang iblis, hanya sedikit yang mampu menahan kekuatan api tingkat suci. Di sisi lain, anak anjing hitam dan ular pemakan langit telah melukai serigala iblis api hijau dan ular iblis pengintai hitam.
Serigala iblis api hijau berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ia telah dibutakan, salah satu anggota tubuhnya patah, dan terdapat lubang besar di jantungnya. Akhirnya, si anak anjing hitam menusukkan cakarnya ke jantung serigala iblis api hijau, membunuhnya. Melihat rekannya telah mengalahkan lawannya terlebih dahulu, ular pemakan langit pun kesal. Akan tetapi, ular pemakan langit dengan cepat membuka mulutnya dan menyemburkan pusaran hitam dan putih, membunuh ular iblis pengintai hitam juga. Raja Iblis Singa Emas menyaksikan dua bawahannya yang kuat dibantai oleh anak anjing hitam dan ular pemakan langit. Hatinya dipenuhi amarah. Sayangnya, saat ini Raja Iblis sendiri sedang terluka parah. Ia hanya bisa mengarahkan kebenciannya kepada Li Qingfeng. Lagi pula, kedua binatang iblis itu adalah pengikut Li Qingfeng. Anak anjing hitam menoleh ke arah Li Qingshan dan bertanya, "Kau ingin kami membunuh bola bulu emas ini untukmu?" Li Qingfeng menggelengkan kepalanya. "Tidak untuk saat ini," katanya, "aku bisa membunuhnya sendiri. Kalian berdua tetap di sana dan menonton saja." Li Qingfeng melangkah menuju Raja Iblis Singa Emas. Setiap langkahnya meninggalkan retakan besar di tanah. Bahkan tanah itu sendiri tak mampu menahan beban berat Li Qingfeng. Sosok Lili seperti gunung yang menjulang tinggi. Setiap otot, setiap tetes darah, tulang, dan uratnya, semuanya memiliki beban yang mengerikan. Merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Qingfeng Li, Raja Iblis Singa Emas tahu bahwa, dalam pertempuran hari ini, hanya satu di antara mereka yang akan selamat. Raja Iblis Singa Emas tahu bahwa ia harus menggunakan kartu truf terkuatnya, kekuatan garis keturunannya. Jika tidak, ia tidak akan pernah bisa membunuh Lili. Pria itu benar-benar monster. Terutama Skybreaking Halberd yang dipegangnya, pastilah harta karun tingkat Sein. Dan api emasnya. Masing-masing adalah harta karun pamungkas. Bahkan Raja Iblis Singa Emas, Raja Iblis yang kuat di alam matahari mistik, tidak memiliki harta karun sekuat itu. Garis keturunan Singa Suci Emas. Raja Iblis Singa Emas meraung saat mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Di atas kepala Raja Iblis, muncullah hantu singa emas besar, tingginya 70.000 kaki. Gambar ini berasal dari sungai waktu era alam semesta kuno. Sungai ini begitu besar hingga menutupi seluruh langit. Setiap helai bulu keemasannya tegak lurus sebagai jarum, menusuk gelembung-gelembung ke dalam kehampaan. Terlebih lagi, makhluk itu memiliki 9 kepala. Ia berdiri di sana, perkasa dan agung, mewujudkan kekuatan yang mengerikan. Pada saat ini, di sekeliling mereka, binatang-binatang iblis berjatuhan gemetar di tanah, bersujud seolah-olah berada di hadapan dewa. Singa berkepala 9 ini adalah binatang iblis tingkat suci dari era alam semesta kuno. Tak seorang pun menyangka Raja Iblis Singa Emas akan membangkitkan kekuatan leluhurnya. Terlebih lagi, ia bahkan mampu menggunakan garis keturunan leluhurnya, garis keturunan Singa Suci Emas. Ini memberinya sedikit energi tingkat suci. Binatang-binatang iblis yang berkumpul di sini tentu saja tak mampu melawannya. Hanya 3 sosok yang tetap tegak, yaitu Qingfeng Li, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit. Lili memiliki kekuatan garis keturunannya sendiri. Kekuatan ini berasal dari darah naga, yang berasal dari leluhur semua binatang iblis, yang dipuja sebagai pemimpin 10 binatang Dewa Agung. Singa emas berkepala 9 saja tidak mampu menekannya sedikitpun. Anak anjing hitam adalah leluhur anjing, dan ular pemakan langit adalah leluhur ular. Mereka berdua adalah yang pertama dari jenis mereka yang muncul di seluruh dunia. Karena itu, mereka juga tidak takut dengan aura tingkat suci Singa Suci Emas. Saat ini, Raja Iblis Singa Emas dilahap amarahnya. Ia bagaikan gunung berapi yang hidup, siap meletus kapan saja. Dia bahkan tidak menyadari betapa tenangnya Lili dan kedua binatang iblis itu, dan bahwa ketiganya tidak berlutut di tanah. Jika Raja Iblis Singa Emas mau berpikir sejenak, ia akan menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Li Qingfeng tidak lebih lemah darinya. Namun, Raja Iblis Singa Emas dibutakan oleh kebencian. Ia hanya ingin membunuh Li Qingfeng, jadi ia menggunakan garis keturunan leluhurnya. Raja Iblis Singa Emas mengeluarkan raungan menggema saat dia mendorong hantu singa suci berkepala 9 ke atas kepalanya, memancarkan aura intimidasi yang deras. Bab 1895. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Hantu singa suci berkepala 9 mengayunkan tangannya yang besar ke arah Lili. Di bawah prestise tingkat sucinya, waktu dan ruang terkunci. Bahkan seekor binatang iblis udara yang melintasi area itu pun terhenti. Tak bisa bergerak, matanya dipenuhi ketakutan saat ia tergantung di udara. Di bawah, Lili juga tidak bisa bergerak, tetapi ia masih bisa menggerakkan matanya. Jari telunjuk kanannya juga bisa bergerak sedikit. Ini berkat kekuatan tulang naga. Sebagai peninggalan Dewa Naga, tentu saja ia tidak takut dengan efek supresi tingkat Sein. Sebelum Dewa Naga, semua binatang iblis seperti semut.
Ketika alam semesta masih berada di zaman kepunahan, Dewa Naga adalah patriark dari semua binatang ilahi. Tujuan semua binatang iblis adalah untuk berubah menjadi Dewa Naga. Ekspresi jijik muncul di wajah Li Qingfeng. Kau pikirnya, dengan prestise tingkat sucimu, kau bisa menekanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan garis keturunan naga, agar kau bisa mati tanpa mengeluh. Cahaya keemasan melintas di mata Li Qingfeng. Sudut bibirnya sedikit melengkung saat ia mengaktifkan kekuatan darah naga di dalam dirinya, melepaskan energinya yang luar biasa. Rasa ngeri menjalar di sekujur tubuh Li Qingfeng saat kekuatan mulai mendidih di dalam dirinya bagai magma di gunung berapi yang sedang aktif. Dari dalam dirinya terdengar suara teriakan naga, yang menggema di seluruh dunia. Di atas kepala Qingfeng Li, tampak bayangan Dewa Naga, jauh lebih jelas daripada sebelumnya. Dahulu, Qingfeng Li hanya memiliki setetes darah naga di dalam tubuhnya. Hantu Dewa Naga yang dihasilkan lemah dan sulit dilihat dengan jelas. Namun kini, semuanya berbeda. Tak hanya setetes darah naga yang ia miliki, ia juga memiliki potongan tulang naga di jari telunjuk kanannya. Darah naga dan tulang naga, yang bereaksi satu sama lain, telah mengalami perubahan mendasar. Hasilnya, Lili kini dapat menciptakan hantu Dewa Naga yang realistis. Selain itu, satu sisik naga kini tumbuh dari jari telunjuk kanannya. Hantu Dewa Naga berasal dari dalam sungai waktu, memancarkan energi yang menggetarkan langit dan bumi. Sebagai salah satu binatang dewa kuno, ia mampu mengalahkan semua binatang iblis. Meskipun garis keturunan singa suci emas juga kuat di hadapan prestise garis keturunan Dewa Naga, ia gemetar ketakutan. Matanya menatap ke depan dengan ngeri, seolah-olah sedang menyaksikan hal paling mengerikan di dunia. Darah naga, Raja Iblis Singa Emas terkejut, kenapa kau memiliki darah naga suci di tubuhmu? Itu tidak mungkin. Dewa Naga sudah lama mati di era kuno. Tidak pernah ada Dewa Naga di seluruh benua api merah. Dari mana kau mendapatkan darah naga? Pasti palsu. Li Qingfeng menggelengkan kepalanya, menatap Raja Iblis Singa Emas dengan jijik. Ia tak menyangka Raja Iblis Singa Emas akan mempertanyakan keabsahan darah naganya bahkan sekarang. Baik kultivator maupun binatang iblis manapun dapat dengan jelas merasakan kekuatan garis keturunan Dewa Naga. Tak jauh dari Li Qingfeng, gerombolan monster iblis berlutut di tanah. Gemetar, mereka berulang kali membungkuk dan membenturkan kepala ke tanah dengan hormat. Tak satu pun dari mereka berani mengangkat kepala, apalagi melihat hantu Dewa Naga di atas kepala Li Qingfeng. Lili menunjuk binatang-binatang iblis di sekitar mereka. Menoleh ke arah Raja Iblis Singa Emas, ia berkata, binatang-binatang iblis ini semua adalah bawahanmu, mematuhi setiap perintahmu. Tapi sekarang, mereka berlutut di hadapanku. Inilah kekuatan prestise garis keturunan Dewa Naga. Bahkan sekarang, kau tidak mengakuinya. Kau akan mati di sini. Mengendalikan garis keturunan Dewa Naga, Li Qingfeng memancarkan energi yang kuat, membanjiri langit dan bumi, menghentikan waktu dan ruang. Hantu Dewa Naga mengangkat cakarnya dan mengayunkannya ke depan, meninggalkan lubang besar di struktur dunia. Ia melesat maju sejauh 7.000 km dan mendarat di hantu garis keturunan Singa Suci Emas. Keturunan Singa Suci Emas mengeluarkan jeritan memilukan saat sebuah lubang besar muncul di tempat jantungnya dulu berada. Kalau ini adalah garis keturunan binatang iblis lain sebelum garis keturunan Dewa Naga, ia pasti sudah lama roboh ke tanah karena ketakutan, bahkan tidak bisa melarikan diri. Namun, garis keturunan Singa Suci Emas berbeda. Bagaimanapun, itu adalah garis keturunan tingkat suci. Meskipun masih takut pada garis keturunan Dewa Naga, setidaknya ia mampu sedikit melawannya. Garis keturunan Singa Suci Emas menoleh dan mengangkat anggota tubuhnya, mencoba melarikan diri. Ia tahu bahwa, apapun yang dilakukannya, ia bukanlah tandingan garis keturunan Dewa Naga. Garis keturunan Dewa Naga berasal dari salah satu dari 10 binatang Dewa Agung kuno. Hanya garis keturunan 10 lainnya yang dapat melawannya, seperti garis keturunan Phoenix, garis keturunan kura-kura hitam, garis keturunan burung vermilion, garis keturunan rock, dan garis keturunan merak. Selain mereka, tidak ada garis keturunan binatang iblis yang mampu menahannya sedikit pun, tidak peduli apakah mereka garis keturunan tingkat suci atau garis keturunan tingkat raja. Hantu garis keturunan Dewa Naga membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas cahaya hijau, yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Cahaya itu mengandung kekuatan ruang dan waktu, dan muncul dari kehampaan. Cahaya itu langsung bertabrakan dengan garis keturunan Singa Suci Emas, menguncinya di tempatnya. Tubuhnya terperangkap di udara, tak mampu melarikan diri. Hantu garis keturunan Dewa Naga berenang di udara, muncul di hadapan garis keturunan Singa Suci Emas, membuka mulutnya, dan mengeluarkan pusaran hijau. Dalam sekejap, ia menghisap garis keturunan Singa Suci Emas ke dalam mulutnya yang bersisik.
Keturunan singa suci emas menjerit saat ia direduksi menjadi titik-titik energi emas hanya dalam hitungan detik, lalu diserap sepenuhnya oleh hantu keturunan Dewa Naga. Pada saat ini, seluruh hantu garis keturunan Dewa Naga mengalami perubahan. Tubuhnya menjadi lebih padat, dan wibawanya semakin kuat. Samar-samar terlihat bahwa di atas kepalanya, kini terdapat tanduk naga. Tanduk naga itu berwarna hijau, tersusun dari hukum Dao besar dan naskah jimat langit dan bumi. Melihatnya saja dapat menghancurkan jiwa orang biasa. Hantu garis keturunan Dewa Naga menatap ke bawah ke arah King Feng Li. Matanya menyimpan campuran emosi dan kata-kata yang tak terucapkan. Kemudian, ia kembali ke tubuh King Feng Li, berubah menjadi setetes darah naga sekali lagi. Lili merasa kekuatannya sendiri telah sedikit meningkat. Kolam esensi vitalnya kini lebih besar, dan inti spiritualnya lebih padat, menunjukkan tanda-tanda terobosan lainnya. Semua ini berkat bantuan hantu garis keturunan Dewa Naga. Seiring bertambahnya kekuatan King Feng Li, kekuatan Raja Iblis Singa Emas mulai melemah. Dengan hancurnya garis keturunan Singa Suci Emas, wajah Raja Iblis memucat seperti kematian. Ia membuka mulut dan menyemburkan darah. Ia memancarkan aura kekalahan, tubuhnya sedikit bergoyang seolah tak mampu berdiri tegak. Garis keturunan Singa Suci Emas tercipta dari darah inti Raja Iblis Singa Emas. Darah leluhurnya mengalir melalui pembuluh darahnya dan merupakan sumber kekuatannya yang paling penting. Berkat garis keturunan Singa Suci Emas, Raja Iblis Singa Emas mampu menjadi binatang iblis kerajaan tingkat 7 yang kuat dan menjelajahi seluruh alam matahari mistik tanpa ada yang menentangnya. Selain Raja Matahari dan para pengikut terkuatnya, tak seorang pun pernah mampu mengalahkan Raja Iblis Singa Emas. Bahkan mereka pun tak mampu membunuh garis keturunan Singa Suci Emasnya. Namun hari ini, garis keturunan Singa Suci Emas telah mati di tangan Lili. Wajah Raja Iblis Singa Emas memucat saat ia menatap Li Qingfeng. Tatapannya dipenuhi kebencian yang mendalam. Bajingan sialan, katanya dengan suara dingin, beraninya kau melahap garis keturunan Singa Suci Emasku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup dan merobek uratmu. Li Qingfeng kini telah menjadi musuh Raja Iblis Singa Emas. Ia harus membunuhnya sekarang juga. Kau sama sekali bukan tandinganku, jawab Li Qingfeng dengan wajah penuh penghinaan. Bahkan garis keturunanmu pun telah kuhabisi. Dan kau masih ingin membunuhku. Bagaimana kau bisa melakukannya? Kaulah yang akan mati hari ini. Bab 1896. Gulungan emas. Raja Iblis Singa Emas tertawa terbahak-bahak, darah menetes dari bibirnya. Kau pikir hanya itu kartu yang kumiliki? Kau meremehkan kekuatan Raja Iblis. Sekarang, biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Mendengar pernyataan arogan dan penuh nafsu membunuh dari Raja Iblis Singa Emas, Li tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam, memperhatikan lawannya. Bagi Li Qingfeng, Raja Iblis Singa Emas sudah hampir mati. Sehebat apapun kartu trufnya, Li Qingfeng yakin bisa menghadapinya. Karena itu, ia sama sekali tidak khawatir. Dengan kekuatan pikirannya, Raja Iblis Singa Emas mengambil sebuah gulungan dari cincin interspatialnya. Gulungan itu awalnya berwarna emas, tetapi seiring berjalannya waktu, gulungan itu telah meninggalkan bekas. Garis-garis perubahan warna menutupi permukaannya, dan, di beberapa tempat, gulungan itu tampak hampir hancur. Akibat korosi waktu, beberapa bagian gulungan emas itu telah terkelupas, membuatnya tampak usang. Warnanya kini mendekati perunggu. Alis Li Qingfeng berkerut. Entah kenapa, ketika melihat gulungan emas ini, ia merasakan bahaya. Perasaan ini mengejutkannya, ia merasa ada semacam monster mengerikan yang tersembunyi di dalam gulungan itu. Di ruang pikiran Li Qingfeng, Kaisar Malam Kegelapan tiba-tiba berbicara. Si kecil, suaranya lantang, dengan nada mendesak. Cepat! Kau harus membunuh Raja Iblis Singa Emas. Gulungan emas di tangannya mengandung bahaya yang mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani dengan levelmu saat ini. Mendengar ini, Lili merasa khawatir. Kaisar Malam Kegelapan adalah jiwa seorang suci kuno. Jika Kaisar Malam Kegelapan pun merasa terancam, maka apapun yang disembunyikan gulungan itu pasti sangat berbahaya. Namun, jika dipikir-pikir, itu bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Sebagai Raja Iblis di alam matahari mistik, dan penguasa alam Raja Roh tingkat ke-7, Raja Iblis Singa Emas telah bertahan hidup bahkan di tangan Raja Matahari dari 5.000 tahun yang lalu. Ia pasti memiliki harta karun yang luar biasa, kalau tidak, ia pasti sudah lama mati. Dengan kekuatan pikirannya, Lili mengeluarkan tombak pemecah langit dari cincin interspasialnya. Ia menuangkan esensi vitalnya ke dalam tombak tersebut, yang mulai bersinar dengan cahaya hitam. Seluruh senjata itu kini tampak sangat berbahaya. Tombak pemecah langit berbobot 2,5 juta kek, hanya dengan kemunculannya saja, penghalang dimensi itu berderak dan hancur.
Tanpa ragu sedikit pun, Li Qingshan mengayunkan tombak pemecah langitnya ke arah gulungan emas di tangan Raja Iblis. Ia berniat menghancurkan gulungan itu. Ping! Dengan suara memekakkan telinga, tombak pemecah langit menghantam gulungan emas dengan keras. Namun, sesaat kemudian, sesuatu terjadi yang mengejutkan Li. Tombak pemecah langit yang kuat, setajam silet, dan tak terhentikan itu benar-benar memantul dari gulungan emas. Gulungan itu sendiri tidak terluka. Lapisan luar gulungan emas itu memang sudah terkelupas, tetapi itu terjadi seiring berjalannya waktu, bukan karena hantaman Sky Breaking Halberd. Hal ini sungguh mengejutkannya. Dia tahu betul bahwa satu tebasan dari halberd pemecah langitnya mengandung setidaknya 5 juta pon kekuatan. Ditambah lagi dengan esensi vital yang telah dia tuangkan ke dalam senjata itu, bahkan gunung setinggi 5.000 meter pun pasti sudah hancur berkeping-keping. Sayangnya, serangan sekuat itu pun tak mampu menggores gulungan emas itu. Sihir apa ini? Ia tak bisa membiarkan benda mengerikan seperti itu terus ada. Tombak langit pemecah tanah. Tanpa ragu sedikit pun, Li menggunakan jurus kedua tombak langit pemecah. Ini adalah serangan terkuat yang pernah dipelajarinya. Ia mengayunkan senjatanya ke depan, menciptakan retakan besar di tanah. Retakan itu terus meluas ke depan, merobek void saat menghantam gulungan emas. Gulungan emas itu mulai bergetar pelan, hampir terlepas dari tangan Raja Iblis Singa Emas. Namun, pada akhirnya, Raja Iblis menangkapnya dengan erat menggunakan kedua tangannya. Sebuah pecahan emas jatuh dari gulungan emas. Serangan dari Sky Breaking Halberd ini sangat kuat, bahkan mampu mematahkan salah satu sudut gulungan emas. Namun, yang jatuh dari gulungan emas itu hanyalah pecahan seukuran kuku jari. Sisa gulungan tidak rusak. Untuk gulungan sepanjang 1 kaki, gulungan itu seperti tidak tersentuh. Kerusakannya tidak signifikan. Pada saat yang sama, seberkas cahaya kemasan memancar dari gulungan emas itu, yang perlahan membesar. Seolah-olah ada sesuatu yang akan keluar darinya. King Feng Li, Kaisar Malam Kegelapan berbicara lagi, suaranya kini menegang karena khawatir, memang benar tombak pemecah langitmu kuat, tapi kau baru mempelajari jurus kedua. Kekuatanmu terbatas karenanya, dan kau tak bisa bertarung dengan kekuatan penuhmu. Berhentilah menyerang gulungan emas itu dengan tombak pemecah langitmu. Gunakan api emasmu. Cepat! Waktumu hampir habis. Li Qingfeng juga mengerti bahwa ini adalah situasi yang mendesak. Bahkan tanpa peringatan dari Kaisar Malam Kegelapan, ia menyadari bahwa gulungan emas itu bukanlah benda biasa. Kekuatan serangan dari tombak pemecah langit tidak lebih lemah dari kekuatan serangan tinju neraka pencekiknya atau benih Dao tipe emas. Tetapi sekarang, King Feng Li bahkan tidak mampu menghancurkan gulungan emas itu. Pasti ada harta karun mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Api emas. Li Qingshan mengaktifkan api emasnya, melepaskannya dari perutnya, dan menahannya di jari telunjuk dan jari tengah kanannya. Sambil menatap ke depan, King Feng Li tiba-tiba mengayunkan tangannya ke depan, melontarkan api kemasan yang dipegangnya ke arah gulungan emas itu. Api emas adalah api tingkat suci. Li yakin, jika terkena panasnya api seperti itu, gulungan emas itu pasti akan terbakar habis. Lagi pula, api emas itulah yang membakar habis salah satu kaki Raja Iblis Singa Emas. Yang mengejutkannya adalah, saat melihat api emas, Raja Iblis Singa Emas tidak bergerak. Seharusnya ia tahu kekuatan api emas secara langsung, tetapi ia tampak sama sekali tidak takut. Sambil memegang gulungan emas, Raja Iblis berdiri, menggumamkan mantra pertahanan. Sebuah ide mustahil muncul di benak Li Qingfeng. Mungkinkah gulungan emas ini adalah harta karun tingkat suci? Apakah itu sebabnya Raja Iblis Singa Emas tidak takut dengan api emasnya? Ledakan. Disertai suara gemuruh, api kemasan menghantam gulungan emas itu dengan panas yang menghanguskan. Ledakan yang dihasilkan begitu hebat hingga penghalang dimensi di sekitar benturan menjadi tidak stabil dan menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Li Qingfeng dan Raja Iblis Singa Emas sama-sama mundur. Li Qingfeng mundur selusin langkah, sementara Raja Iblis Singa Emas mundur beberapa lusin langkah. Raja Iblis Singa Emas terbanting ke tanah, anggota tubuhnya kusut tak beraturan. Namun, tangannya masih mencengkeram erat gulungan emas itu dan terus melantunkan mantranya. Adapun King Feng Li, dia menyadari dengan terkejut bahwa api emas yang baru saja dilontarkannya ternyata dibelokkan oleh gulungan emas dan jatuh kembali ke tangannya. Ekspresi panik muncul di wajah Li Qingfeng. Bagaimana mungkin, gumamnya tak percaya. Bahkan api tingkat suci pun tak mampu melukai gulungan emas itu. Benda apa itu? Gemuruh. Semacam energi yang menggemparkan langit dan menghancurkan bumi meletus dari gulungan emas itu. Begitu kemunculannya, seluruh langit terkoyak. Alam matahari mistik itu sendiri mulai bergetar, kehilangan kestabilannya. Seolah-olah, tak mampu menahan energi dahsyat itu, ia akan hancur kapan saja.
Bab 1897. Avatar Singa Suci Berkepala 9. Energi Tingkat Suci. Raut wajah Li Qingfeng terkejut. Ia jelas merasakan gelombang energi tingkat suci yang berasal dari gulungan emas itu. Ada energi tingkat suci di dalam gulungan emas itu. Li Qingfeng dapat merasakan energi tingkat suci dengan sangat akurat. Ini karena ia memiliki Kaisar Malam Kegelapan di sisinya. Kaisar Malam Kegelapan dulunya adalah seorang suci kuno, dan meskipun yang tersisa darinya hanyalah jiwanya, Li Qingfeng masih dapat merasakan energi tingkat suci yang terpancar darinya. Energi yang dipancarkan gulungan emas itu memiliki mutu yang sama dengan yang dipancarkan Kaisar Malam Kegelapan. Raja Iblis Singa Emas tertawa terbahak-bahak, matanya dipenuhi kesombongan dan keangkuhan. "Nak," katanya dengan angkuh, "kau memang pintar." "Benar. Gulungan emasku berisi avatar leluhur tingkat Sein kunoku. Kau akan mati di sini hari ini." Setelah mantranya selesai, Raja Iblis Singa Emas perlahan membuka gulungan emas itu. Gemuruh. Suara yang bergema di langit dan bumi berasal dari gulungan emas. Kemudian, seekor singa berkepala 9 yang menjulang tinggi menyerbu dari dalam. Ini adalah avatar singa suci berkepala 9, avatar wujud asli Santo kuno. Avatar singa suci berkepala 9 sungguh luar biasa besarnya, dengan tinggi 100.000 kaki, menjulang di atas puncak gunung. Masing-masing dari 9 kepalanya seukuran gunung yang tingginya beberapa ribu meter. Di bawah bayangannya, semua binatang iblis dalam radius 10.000 km bersujud di tanah, tak berani bergerak. Beberapa binatang iblis yang lebih dekat ke pusat gempa langsung meledak, tubuh mereka berubah menjadi awan kabut berdarah. Anak anjing hitam dan ular pemakan langit buru-buru mundur hingga berdiri di belakang Lili. Baru kemudian mereka berhenti, mata mereka dipenuhi ketakutan. Keduanya dulunya adalah para master ternama di era alam semesta kuno yang tidak takut pada para Sein. Namun, Black Puppy dan Sky Devouring Snake saat ini hanya terbatas di ranah Raja Roh setelah bereinkarnasi. Kekuatan mereka saat ini jauh berbeda dari Sein sejati. Dalam radius 10.000 km, waktu dan ruang membeku di tempatnya. Bahkan berdiri di atas kota 5 racun, Meng Yaosu, Yayun, Raja Dinasti Laba-Laba, dan banyak lainnya tak dapat bergerak. Semua kultivator yang berdiri di atas tembok kota menatap singa suci berkepala 9 setinggi 10.000 kaki dengan ketakutan, wajah mereka pucat. Seolah-olah mereka sedang menyaksikan kiamat. Raja Dinasti Laba-Laba menatap dengan ngeri dan terkejut sambil bergumam pada dirinya sendiri. Avatar seorang Sein. Bagaimana mungkin? Benua api merah tua tidak pernah memiliki seorang Sein. Mengapa ada avatar seorang Sein di sini? Di sampingnya, Putri Laba-Laba dan yang lainnya masih membeku. Akan tetapi, mereka mampu berbicara. "Ayah," ujar Putri Laba-Laba, "kalau tebakanku benar, Santo itu pasti leluhur Raja Iblis Singa Emas dari era alam semesta kuno. Tak seorang pun akan pernah menduga leluhurnya meninggalkannya dengan avatar yang tersegel dalam gulungan. Tak heran, selama 5.000 tahun, Raja Matahari tak mampu membunuh Raja Iblis Singa Emas." Raja Dinasti Laba-Laba mengangguk. Ada kekhawatiran di matanya, di samping rasa takut. Jika Li Qingfeng dibunuh oleh orang suci, mereka pasti akan segera menyusul. Meng Yaosu dan Yayun sama-sama tampak khawatir. Mereka ingin membantu Lili, tetapi tubuh mereka telah terkunci. Kecuali mereka sendiri menjadi orang suci, tak seorang pun dapat menolak prestise seorang orang suci. Ambil contoh, Raja Api Merah Tua. Meskipun ia sendiri belum mencapai tingkat Sein, ia dapat meminjam energi vital seluruh planet, atau hukum dan naskah jimat ketertiban planet tersebut, untuk menahan gengsi seorang Sein. Selain itu, penguasa alam Raja Roh biasa tidak akan mampu melawan sama sekali. Tubuh King Feng Li juga terkunci di tempatnya, tidak bisa bergerak sama sekali. Di saat-saat terakhir, Kaisar Malam Kegelapan telah terbang keluar dari pedang Lili dan melepaskan semburan penekan jiwa tingkat suci, menghalangi avatar singa suci berkepala 9 untuknya. Jika bukan karena ini, Lili pasti sudah mati. Ekspresi wajah Kaisar Malam Kegelapan tampak muram. Meskipun ia mampu melepaskan energi tingkat suci, ia hanyalah jiwa. Ia tak mampu menandingi kekuatan avatar singa suci berkepala 9. Avatar singa suci berkepala 9 merupakan sebuah avatar, ia memiliki kekuatan yang setara dengan 1/10 kekuatan seorang suci. Menatap Kaisar Malam Kegelapan dengan tajam, avatar singa suci berkepala 9 mengerutkan kening. Ia menatap Kaisar Malam Kegelapan, bagaikan raksasa di hadapan semut. Tiba-tiba, ia mencibir. "Kau Sein Malam, kan katanya, kau meninggal 10.000 tahun yang lalu. Kenapa kau masih di sini?" Dengan seringai khasnya, Dark Knight Emperor menjawab, "Kau belum mati, bagaimana mungkin aku mati sebelum kau?" Cahaya dingin melintas di mata avatar singa suci berkepala 9. 10.000 tahun yang lalu,
katanya, suaranya dingin, aku, bersama para suci lainnya, menghancurkan tubuhmu dengan tanganku sendiri. Sekalipun kau selamat, kau hanyalah jiwa. Kau bukan tandinganku. Jika aku bisa membunuhmu 10.000 tahun yang lalu, aku bisa melakukannya lagi sekarang juga. Di belakangnya, Lily King Feng menyaksikan pemandangan itu dengan tercengang. Ia tak pernah menyangka avatar singa suci berkepala 9 mengenal Kaisar Malam Kegelapan. Sepertinya, bahkan 10.000 tahun yang lalu, masih ada dendam yang belum terselesaikan di antara keduanya. Yang terpenting, tubuh Kaisar Malam Kegelapan dihancurkan oleh avatar singa suci berkepala 9. Avatar singa suci berkepala 9, dengan 9 kepalanya, berdiri melayang 10.000 meter di atas tanah. Dari posisinya di langit, ia menatap ke bawah ke seluruh alam matahari mistik. Saat ini, bukan hanya para kultivator di kota 5 racun yang tak bisa bergerak. Dalam radius 10 km, semua kultivator dan monster iblis tergeletak tak berdaya di tanah, gemetar tak terkendali. Di alam matahari mistik, singa suci berkepala 9 adalah dewa sungguhan. Bahkan jika Raja Matahari bangkit kembali saat itu juga, masih dipertanyakan apakah ia akan sebanding dengan avatar. Di tempat lain, Suelin sedang bermeditasi di kamarnya ketika, tiba-tiba, energi dahsyat mengalir deras dari luar. Inilah kekuatan seorang suci. Suelin memiliki kemampuan mendalam untuk merasakan energi seperti ini. Sebagai pemilik garis keturunan Phoenix S, ia akan dapat langsung mengetahui jika ada orang suci atau makhluk abadi yang muncul di dunia. Kini setelah Suelin juga melangkah ke dunia para kultivator, ia memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia ini dan tingkatannya. Ia tahu bahwa, di seluruh benua api merah, tak ada satu pun Sein. Lalu mengapa tiba-tiba muncul? Sosok anggunnya berdiri tegak, Suelin bergegas keluar dari kamarnya dan menatap langit di kejauhan. Seketika, raut wajahnya berubah, energi suci yang baru saja ia rasakan berasal dari kota 5 racun, 10.000 km jauhnya. Suelin masih ingat betul bahwa, sebelum tiba di kota tikus langit, ia merasakan energi Li King Feng dari kota 5 racun. Namun, energi seorang Santo kini juga terpancar dari sana. Ia bertanya-tanya apakah Santo ini kawan atau lawan. Jika energi orang suci itu milik musuh atau iblis, mereka bisa menghancurkan kota 5 racun menjadi debu hanya dengan satu pukulan. Jika itu yang terjadi, maka Li King Feng akan berada dalam bahaya besar. Mendengar ini, hati Suelin dipenuhi kekhawatiran. Ia berbalik dan, tanpa ragu, hendak meninggalkan penginapan tempat ia menginap. Ia akan pergi ke kota 5 racun. Namun, baru beberapa langkah, jalannya dihalangi oleh putra mahkota dinasti Elang Angin. Bab 1898. Suelin ditawan. Suelin menatap putra mahkota dinasti Elang Angin di hadapannya, alisnya berkerut. Ada sedikit amarah di matanya yang cerah dan jernih saat ia berbicara. Minggir. Putra mahkota tersenyum, tatapannya tajam. Gadis cantik, katanya, kau mau kemana? Suelin memelototi putra mahkota di hadapannya, ekspresinya dingin. Ia sangat tidak senang. Sejak ia dan rekan-rekannya bertemu putra mahkota dinasti Elang Angin, setiap gerakan mereka selalu dibatasi oleh pria itu. Kini, meninggalkan penginapan ini pun menjadi tugas yang sulit. Suelin memelototi putra mahkota dengan sedikit rasa jijik di matanya. Jika ia bisa mengalahkannya, ia pasti sudah menghancurkan wajahnya sejak lama. Sayangnya, Suelin bukanlah tandingan pemuda di hadapannya. Kekuatan mereka jauh berbeda. Aku akan pergi ke kota 5 racun, katanya, dengusan dingin keluar dari bibir merah Suelin saat ia berbicara. Jangan halangi aku. Putra mahkota dinasti Elang Angin menggelengkan kepalanya. Kau tidak akan kemana-mana, katanya. Jadilah gadis yang baik dan tetaplah di kamarmu. Kukatakan padamu, 3 hari dari sekarang, aku, sebagai putra mahkota, akan mengadakan pernikahan kerajaan di kota tikus langit. Dan kau akan menjadi istriku. Wajah Suelin muram, mata kristalnya berkobar dalam amarah. Ia tak menyangka putra mahkota akan begitu rendah hati menikahinya tanpa izinnya. Kau bermimpi, dia menyuarakan penolakannya. Aku tidak akan menikahimu. Seberkas cahaya dingin melintas di mata putra mahkota sesaat. Itu bukan urusanmu, katanya. Sekarang, aku akan membatasi gerakmu. Jadilah gadis yang baik dan tetaplah di sini. Dan 3 hari lagi, kau akan menjadi pengantinku. Setelah itu, putra mahkota mengeluarkan sebuah jimat dari tubuhnya. Jimat itu seukuran telapak tangannya dan berwarna hijau. Di permukaannya tertulis kata, fix. Jimat itu berkilauan dengan tulisan-tulisan jimat yang menyerupai kecebong. Tentu saja, kata itu tidak ditulis dengan kuas, melainkan diukir menggunakan kitab suci jimat Dao Surgawi. Itu adalah jimat kelas 6 tingkat raja yang dibuat khusus, sebuah benda yang sangat berharga.
Ekspresi Suelin berubah. Ia dengan panik mengaktifkan esensi vitalnya dan membentuk tangan dingin, menyerang putra mahkota dinasti Elang Angin. Namun, putra mahkota tidak terpengaruh oleh hal ini. Dengan jarinya, ia mengetuk udara di depannya dan melepaskan gelombang energi yang dahsyat. Inilah jari roh angin yang terkenal, dan melepaskan seberkas cahaya hijau yang mengandung kekuatan tak tergoyahkan. Dalam satu serangan, tangan es Suelin hancur berkeping-keping. Kemudian, putra mahkota dinasti Elang Angin melemparkan jimat yang dibuat khusus itu ke arah Suelin, membuat tubuhnya terpaku di tempatnya dan tidak dapat bergerak. Putra mahkota melihat ke ruangan lain di sampingnya. "Tuan Sekte Es Gelap," katanya, "keluarlah dan bawa muridmu ke dalam. Pastikan dia berdandan dengan baik. 3 hari lagi, aku akan menjadikannya pengantinku." Sebuah pintu di samping mereka terbuka dan pemimpin Sekte Es Gelap keluar. Ia menatap putra mahkota dinasti Elang Angin dengan perasaan terkejut sekaligus ngeri. Ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana putra mahkota mengalahkan Suelin dalam satu pukulan. Sang guru sangat memahami kekuatan Suelin. Di seluruh Sekte Es Gelap, kekuatan muridnya hanya kalah dari gurunya. Bahkan para tetua sekte pun tak tertandingi. Seperti yang diharapkan dari seorang master tingkat atas di alam Raja Roh tingkat keempat, putra mahkota dinasti Elang Angin sangat kuat. Jika hanya putra mahkota yang kuat, penguasa Sekte Es Gelap mungkin masih tidak takut. Namun, di belakang putra mahkota berdiri seluruh dinasti Elang Angin. Karena itulah, bahkan jimat yang ia keluarkan begitu saja pun berkelas raja tingkat 6. Meskipun telah hidup ratusan tahun, Master Sekte Es Gelap tidak dapat memperoleh jimat seperti itu. Inilah perbedaan kekuatan mereka. Sambil memberi isyarat, sang guru berjalan ke sisi Suelin. "Sue kecil," katanya, "jadilah gadis yang baik dan tunggu, dan jadilah pengantin putra mahkota dinasti Elang Angin dalam 3 hari. Jika tidak, gurumu dan Tian Xuan akan mati." Suelin menatap gurunya, matanya dingin dan dipenuhi kekecewaan. Ia tak pernah menyangka gurunya sendiri akan melemparkannya ke serigala seperti ini. Meski tahu bahwa gurunya hanya melakukan ini untuk bertahan hidup, hatinya dipenuhi kekecewaan. Master Sekte Es Gelap tidak berani menatap mata Suelin. Ia tahu hal itu akan menghancurkan hatinya. Maka dia pun melingkarkan lengannya di tubuh Suelin, mengangkatnya, dan membawanya masuk. Putra mahkota dinasti Elang Angin terdiam sejenak sebelum berkata, "Paman Feng, keluarlah." Seorang lelaki tua berpakaian hijau muncul di belakang putra mahkota dalam gelombang angin yang berputar-putar. "Yang mulia," kata lelaki tua berpakaian hijau itu, "apa perintah Anda?" Putra mahkota dinasti Elang Angin memandang ke arah kota tikus langit. "Paman Feng," katanya, "kirim pesan ke semua dinasti, kerajaan, dan organisasi swadaya di kota tikus langit. Beritahu mereka bahwa, dalam 3 hari, putra mahkota sendiri akan mengadakan pernikahan megah untuk menjadikan Suelin sebagai pengantinku. Perintahkan mereka semua untuk menyiapkan hadiah untuk upacara tersebut." Pria tua berpakaian hijau itu mengangguk. "Putra mahkota, kalau begitu saya akan segera pergi. Selain itu, Yang Mulia Raja, setelah menerima kabar ini, akan bergegas ke sini dari tempat lain untuk hadir." Pada saat yang sama, di puncak gunung yang menjulang tinggi di luar kota 5 racun, ekspresi Li Qingshan tiba-tiba berubah. Ia merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Entah mengapa, ia merasa seperti sesuatu yang buruk akan terjadi. "King Feng Li, ada apa?" tanya anak anjing hitam menyadari perubahan pada diri King Feng Li. "Apakah itu energi tingkat suci? Kau sudah tidak tahan lagi." Li King Feng menggelengkan kepalanya. "Bukan itu," katanya. "Kaisar Malam Gelap sedang membantuku saat ini. Energi avatar singa suci berkepala 9 tidak bisa menyentuhku. Tapi aku merasakan sesuatu yang lain, itu membuat hatiku sakit. Sepertinya datang dari jarak 10.000 kilometer." Ekspresi Black Poppy berubah. 10.000 kilometer jauhnya, gumamnya. "Mungkinkah seseorang yang penting bagimu sedang membuatmu bereaksi secara tidak sadar?" Ledakan, ledakan, ledakan. Sementara King Feng Li dan anak anjing hitam tengah berbincang-bincang, di samping mereka avatar singa suci berkepala 9 dan kaisar malam kegelapan telah mulai bertarung. Berdiri di udara, avatar singa suci berkepala 9 membuka matanya dan menembakkan 2 sinar cahaya kemasan. Ini adalah cahaya tingkat suci, yang mengandung kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Dimanapun ia lewat, ruang dan waktu hancur berantakan dan tak sehelai rumput pun tersisa. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya telah hancur. Ekspresi kaisar malam kegelapan berubah saat ia menembakkan 2 sinar cahaya hitam dari matanya sendiri. Inilah cahaya jiwanya. Cahaya itu terbang menuju cahaya keemasan di langit. Ketika cahaya singa suci dan cahaya kaisar malam gelap bertabrakan, waktu dan ruang membeku. Kemudian,
gunung-gunung di sekitar mereka lenyap sementara dunia itu sendiri runtuh. Lily, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan Raja Iblis Singa Emas semuanya merasakan tubuh mereka tenggelam. Kekuatan itu bagaikan kiamat. Untungnya, Kaisar Malam Kegelapan menciptakan tabir cahaya mana pertahanan di sekitar mereka tepat pada waktunya, melindungi Lily, anak anjing hitam, dan ular pemakan langit di belakangnya. Jika bukan karena itu, mereka pasti sudah hancur menjadi debu oleh serangan tadi. Wajah Black Puppy pucat pasi karena ketakutan. Ia menjulurkan lidah sambil bergumam, seperti yang diharapkan dari pertempuran antar Saint. Bahkan guncangan sisa pun begitu kuat. Dengan keadaan kita sekarang, mustahil kita bisa bertahan melawan hal seperti itu. Bab 1899. Pertempuran Orang Suci. Berdiri paling dekat dengan Kaisar Malam Kegelapan, Lily Kingfeng melihat dengan jelas bahwa jiwa sang raja bergetar sesaat tadi. Sepertinya ia bukan tandingan avatar singa suci berkepala 9. Bagaimanapun, ini adalah avatar seorang suci. Lily menatap Kaisar Malam Kegelapan di hadapannya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu bahwa satu-satunya yang bisa ia andalkan saat ini adalah Kaisar Malam Kegelapan. Begitu bahkan sang raja pun kalah, situasinya akan menjadi sangat berbahaya. Li Qingfeng mengerutkan kening. Ayo naik, usulnya kepada anak anjing hitam di sampingnya. Kita bisa membantu Kaisar Malam Kegelapan melawan avatar singa suci berkepala 9. Anak anjing hitam memberinya senyum hambar. King Feng Li, katanya, satu-satunya cara kita bisa lolos dari pertempuran para orang suci adalah jika kita bisa menjadi orang suci sekarang juga. Kalau tidak, kalau kita maju, kita pasti sudah mati. King Feng Li, ular pemakan langit juga menjelaskan dari sampingnya. Kau tidak tahu perbedaan antara seorang suci dan alam Raja Roh. Perbedaannya bagaikan siang dan malam. Bukan hanya masalah perbedaan satu alam. Para orang suci memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Dao Surgawi dan hukum langit dan bumi. Mereka mampu mengendalikan sebagian besar kekuatan Dao Surgawi. Seorang orang suci yang murka dapat membuat sungai-sungai menjadi merah karena darah sejuta orang, atau bahkan menghancurkan seluruh planet sendirian. Kalau ini adalah perwujudan penuh dari singa suci berkepala 9, dan bukan sekedar avatar, ia dapat menghancurkan seluruh benua api merah menjadi debu hanya dengan satu pukulan. Ekspresi wajah Li Qingfeng berubah. Setelah mendengar penjelasan anak anjing hitam dan ular pemakan langit, ia akhirnya memahami betapa dahsyatnya kekuatan para orang suci. Dia merenungkan dalam hatinya, harta dharma manakah yang dapat melukai avatar singa suci berkepala 9. Lily tahu bahwa ia harus membantu Kaisar Malam Kegelapan. Bagaimanapun, sang raja saat ini hanyalah jiwa tanpa tubuh. Mustahil bagi sang raja untuk menandingi avatar singa suci berkepala 9. Ia dapat dengan jelas melihat bahwa Kaisar Malam Kegelapan telah berulang kali terdesak mundur oleh serangan lawannya. Bahkan jiwanya pun mulai tampak transparan. Ia bisa dikalahkan kapan saja. King Feng Li memiliki banyak harta dharma, halberd pemecah langit, api emas, kekuatan garis keturunan Dewa Naga, batu giling kekacauan, dan jiwa naga api. Namun, jiwa naga api telah tertidur lelap. Sekeras apapun Li Qingfeng memanggil, ia tidak menjawab. Adapun batu giling kekacauan, meskipun mampu menyerang jiwa secara langsung, ia juga telah tertidur beberapa waktu lalu. Li Qingfeng mencoba memanggilnya beberapa kali, tetapi batu itu juga tidak responsif. Tentu saja, ada entitas maha kuasa lain yang tertidur lelap di dalam cincin interspatial Li. Dia adalah Raja Iblis Merak. Jika dia bisa membangunkannya, dia pasti bisa membunuh singa suci berkepala 9 sebelum mereka. Raja Iblis Merak adalah entitas yang mampu menantang mandat Dao Surgawi. Sayangnya, pada insiden terakhir di bumi di mana Raja Iblis Merak menghadapi kekuatan asal-usul Dao Surgawi, ia menderita luka parah dan juga tertidur. Saat itu, King Feng Li memiliki banyak harta dharma, tetapi tidak banyak yang bisa ia gunakan. Li Qingfeng menoleh ke anak anjing hitam di sampingnya. Jika aku menggunakan tombak pemecah langit atau api emas, tanyanya, bisakah aku membunuh avatar singa suci berkepala 9? Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya yang berbulu. Tombak pemecah langitmu mungkin harta karun pamungkas, tapi saat ini kau baru mempelajari 2 jurus, kekuatannya terbatas. Mustahil kau bisa membunuh avatar singa suci berkepala 9 dengannya, kecuali kau mempelajari semua jurusnya. Sedangkan untuk api emas, itu api tingkat suci. Mungkin bisa melukai avatar singa suci berkepala 9, tapi mustahil kau bisa membunuhnya. Lily menghela napas. Ia juga tahu itu mustahil. Meskipun api emas itu kuat, itu hanya efektif melawan kultivator di bawah level Saint. Setelah kultivator mencapai level Saint, mereka akan berada di level kekuatan yang sama dengan Golden Flame. Tentu saja, akan sulit untuk membunuh mereka dengan itu. Tanpa menyerah,
Lili Qingshan terus bertanya, bagaimana dengan darah naga dan tulang naga? Mereka mengandung prestise Dewa Naga. Kali ini, anak anjing hitam terdiam, dan ular pemakan langitlah yang berbicara. King Feng Li, jawabnya, menjelaskan, kau hanya punya setetes darah naga dan sebagian kecil tulang naga. Meskipun mereka bisa menekan binatang iblis lain bahkan jika mereka adalah Raja Iblis, mereka masih terlalu lemah di hadapan seorang suci. Kau pasti akan terbunuh. Li Qingfeng kehabisan ide. Penjelasan anak anjing hitam dan ular pemakan langit membuatnya kecewa. Ia pikir, dengan begitu banyak harta karun, ia akan mampu melakukan sesuatu. Ia tidak menyangka semuanya akan sia-sia melawan avatar singa suci berkepala 9. Sebagai entitas setingkat Santo, avatar singa Santo berkepala 9 terlalu kuat. Dari ratusan juta kultivator di benua api merah, tak ada satu pun Santo. Ekspresi wajah Li Qingfeng semakin gelap, bagaikan awan hujan sebelum badai. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Kaisar Malam Kegelapan terluka. Seberkas energi jiwa keluar dari mulutnya. Ia masih belum sebanding dengan avatar singa suci berkepala 9. Tubuh avatar singa suci berkepala 9 sangat besar, menjulang tinggi di atas awan. Di hadapannya, Lili dan yang lainnya bagaikan semut di hadapan raksasa. Bahkan Kaisar Malam Kegelapan pun tak mampu menandinginya, kecuali ia bisa memulihkan kekuatan tingkat Seinnya dan menemukan tubuhnya kembali. Barulah setelah itu, ia bisa menjadi ancaman nyata bagi avatar. Cepat, kata Kaisar Malam Kegelapan kepada Lili Qingfeng yang berdiri di belakangnya, lari. Jangan khawatirkan aku. Waktumu hampir habis. Avatar singa suci berkepala 9 tertawa terbahak-bahak. Mau lari, katanya. Kalian semua takkan lolos hari ini. Kandang langit dan bumi. 18 sinar cahaya kemasan melesat dari avatar singa suci berkepala 9 ke segala arah. Dalam radius 50.000 km, semua makhluk hidup dikunci di tempatnya oleh avatar menggunakan kekuatan dimensi. Semua binatang iblis, tumbuhan, dan hewan membeku di tempat mereka berdiri, tak bisa bergerak. Waktu dan ruang terhenti di tempatnya. Menyalakan jiwanya sendiri, Kaisar Malam Kegelapan memancarkan cahaya jiwa hitam yang terbang ke surga, bertabrakan dengan cahaya kemasan untuk melindungi King Feng Li. Dia bahkan sampai menghabiskan sejumlah besar energi jiwa untuk mematahkan kutukan perbudakan pada King Feng Li, membersihkan jalan baginya untuk melarikan diri. Namun, Li Qingfeng tidak lari. Karena ia tahu, di hadapan seorang penguasa alam suci, mustahil baginya untuk lolos. Lagi pula, alam matahari mistik itu luasnya terbatas. Kemana lagi ia bisa lari? Setelah Kaisar Malam Kegelapan tewas di tangan avatar singa suci berkepala 9, Li akan menjadi korban berikutnya. Dan, bagaimanapun juga, Lili tidak akan meninggalkan Kaisar Malam Kegelapan. Tiba-tiba, raut wajah Li Qingfeng berubah. Tatapan gila terpancar dari matanya saat ia mengingat kembali mandat Dao Surgawi yang baru saja dipelajarinya, tombak Dewa Pembunuh. Setelah Lili mempelajari tombak Dewa Pembunuh, ia belum pernah menggunakannya. Ini karena tombak ini merupakan hukum yang diciptakan oleh Dewa Pembunuh di era alam semesta kuno. Selama 10.000 tahun sejak itu, tak seorang pun berhasil menguasai teknik ini. Tak seorang pun kecuali Li Qingfeng. Dewa Pembunuh berasal dari era alam semesta terbengkalai. Ia pernah menentang surga, membantai para Sein dan Dewa Abadi sebelum akhirnya terluka parah. Setelah itu, ia terlahir kembali di era alam semesta kuno. Kemudian, Dewa Pembunuh sekali lagi menentang langit. Dengan menggunakan tombak Dewa Pembunuhnya, ia melubangi langit itu sendiri, mengguncang seluruh alam semesta. Setelah itu, Dewa Pembunuh memasuki lubang hitam dan menghilang sepenuhnya. Ada yang mengatakan bahwa keberadaannya telah dihapus oleh Dao Surgawi, ada pula yang mengatakan bahwa langit telah memenjarakannya. Ada pula yang mengatakan bahwa ia pergi ke dunia yang tidak dikenal. Bagaimanapun, Dewa Pembunuh telah menjadi legenda. Bab 1900. Mengumpulkan niat membunuh. Cahaya dingin melintas di mata Li Qingshan. Hari ini, aku akan menggunakan tombak Dewa Pembunuh, katanya dengan suara rendah. Sekalipun langit menghukumku dengan guntur, aku akan membunuh avatar singa suci berkepala 9. Lili belum pernah menggunakan tombak Dewa Pembunuh setelah mempelajarinya. Namun, ia yakin tombak itu pasti dapat menyebabkan kerusakan fatal pada avatar singa suci berkepala 9. Dengan darahnya mendidih, King Feng mengangkat kaki kanannya dan melangkah maju, berjalan keluar dari tabir energi pertahanan tingkat suci yang diciptakan Kaisar Malam Kegelapan untuknya. Di belakangnya, anak anjing hitam berteriak kaget, "Apa yang kau lakukan? Kembali ke sini. Jika kau keluar dari tabir energi pertahanan tingkat suci ini, kau pasti akan mati." Hanya tabir energi pertahanan tingkat orang suci yang dapat melindungi King Feng Li dan yang lainnya dari gengsi orang suci berupa avatar singa suci berkepala 9.
Aku harus membantu Kaisar Malam Kegelapan mengalahkan avatar singa suci berkepala 9, katanya tanpa menoleh. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Kau bodoh, raung anak anjing hitam, kau sama sekali bukan tandingan avatar singa suci berkepala 9. Itu avatar seorang suci. Tatapan marah muncul di mata Li Qingshan, disertai niat membunuh yang membara. Ia tidak berbicara lagi, melainkan terus melangkah maju. Saat ia keluar dari tabir energi pertahanan tingkat suci Kaisar Malam Kegelapan, banyak retakan muncul di permukaan tubuhnya. Meskipun Li Lifeng memiliki tubuh api penyucian fana, ia baru mencapai tingkat raja. Tubuh itu belum berevolusi menjadi teknik penguatan tubuh tingkat abadi. Saat ini, tubuhnya sama sekali tidak mampu menahan gengsi seorang suci dan retakan muncul di seluruh kulitnya. Darah mengucur deras dari tubuh Li Qingfeng, mewarnai seluruh tubuhnya menjadi merah. Namun, Li Qingfeng tidak bisa merasakan sakit yang luar biasa di kulit dan dagingnya, yang ada hanyalah niat membunuh yang membara di matanya. Di atas langit, Kaisar Malam Kegelapan melihat ini dan, terkejut, ia berteriak, "Anak kecil, apa yang kau lakukan? Cepat kembali." "Senior," teriak Li Qingfeng, "aku akan membantumu membunuh avatar singa suci berkepala 9. Mendengar pernyataan Li Qingfeng, avatar singa suci berkepala 9 memiringkan ke-9 kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Suaranya mengguncang langit, meninggalkan retakan besar di langit. Rasanya seperti langit akan runtuh. Gelombang suara tawa itu membuat beberapa monster iblis terlemah di sekitar mereka meledak. Bahkan Li Qingfeng pun tak kuasa menahannya. Luka-luka baru menganga di sekujur tubuhnya, darah berhamburan ke segala arah. Avatar singa suci berkepala 9 bertingkah seolah baru saja mendengar lelucon terlucu di alam semesta. "Aku avatar seorang suci," katanya. "Dasar semut kecil. Beraninya kau bilang akan membunuhku. Sungguh tragis kebodohanmu." Avatar singa suci berkepala 9, raut wajah Li Qingfeng tampak sombong saat berbicara, "Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan hukumku hari ini. Jangan berpikir bahwa, hanya karena kau seorang suci, aku tak berdaya di hadapanmu." Li Qingshan memasukkan jari telunjuk kanannya ke dalam Void. Dengan itu, ia menciptakan getaran. Tulang naga dan sisik naga di jarinya memancarkan energi Dewa Naga dan, melalui Void, membangkitkan niat membunuh dari dunia. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Langit berguncang seolah diguncang gempa bumi, lalu, penghalang dimensi itu hancur. Untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju tubuh Li Qingfeng. Untaian-untaian ini merupakan manifestasi energi pembunuh dari seluruh alam matahari mistik. Alam matahari mistik adalah rumah bagi 10.000 kultivator. Kebanyakan dari mereka berlumuran darah, entah darah musuh atau binatang iblis. Mereka semua membawa jejak niat membunuh. Kini, niat membunuh dari semua orang ini telah ditarik oleh Lili. Mereka berkumpul di sekelilingnya, menjadi niat membunuhnya. Inilah kekuatan hukum Dewa Pembunuh, hukum ini memiliki kekuatan untuk mengumpulkan semua niat membunuh di seluruh dunia. Pada saat ini, di seluruh alam matahari mistik, 10.000 kultivator diri semuanya merasa seolah-olah ada sesuatu yang ditarik keluar dari tubuh mereka. Sesuatu itu berkumpul menuju Li Qingfeng. Niat membunuh semakin kuat berkumpul di atas kepala Lili, membentuk pilar cahaya hitam yang membelah langit. Akhirnya, pilar itu mengembun menjadi tombak hitam. Tombak hitam itu tidak terlalu besar, hanya sekitar 1 meter panjangnya. Namun, inilah inti dari niat membunuh yang dikumpulkan dari para kultivator di seluruh alam matahari mistik. Merasakan aura membunuh yang dahsyat dari Lili, avatar singa suci berkepala 9 dan Kaisar Malam Kegelapan menatap dengan heran. Di hadapan aura membunuh yang dahsyat itu, bahkan mereka pun merasakan bahaya. Secercah ketakutan melintas di mata avatar singa suci berkepala 9. "Hukum apa ini?" tanyanya terkejut. "Mungkinkah ini hukum Dewa Pembunuh yang legendaris?" Ia menggelengkan kepala, bergumam, "Itu mustahil. Dewa Pembunuh menghilang dari alam semesta 10.000 tahun yang lalu, tak pernah terlihat lagi. Tak seorang pun mampu menguasai hukum Dewa Pembunuh. Kecuali kalau orang ini mempraktikkan teknik jahat atau demonik." Pada saat ini, wajah-wajah avatar singa suci berkepala 9 semuanya menunjukkan ekspresi muram yang sama. Bahkan Kaisar Malam Kegelapan, jiwa seorang suci, tidak membuatnya begitu tegang. Avatar singa suci berkepala 9 tahu bahwa energi gas hitam yang dikumpulkan oleh Li Qingfeng mengandung kekuatan yang mengerikan. Jika tidak hati-hati, ia pasti akan menerima sesuatu yang tidak disukainya. Saat ini, mata Lili berwarna hitam pekat. Di dalamnya, terdapat lautan darah merah, dengan tumpukan tulang. Tubuh-tubuh yang tak terhitung jumlahnya yang terkumpul di sana semuanya terbentuk dari hukum Dewa Pembunuh. Seolah-olah ia adalah Dewa Pembunuh yang terlahir kembali.
Li Qingfeng menatap avatar singa suci berkepala 9, cahaya dingin menari-nari di matanya. Mengendalikan tombak dewa pembunuh di atas kepalanya, ia melemparkannya ke depan dengan sekuat tenaga. Tombak dewa pembunuh melesat dengan kecepatan ekstrim, lebih dari 10 kali kecepatan kilat. Dalam sekejap, tombak itu melesat menembus udara. Di sekitar mereka, waktu dan ruang telah dibekukan oleh avatar singa suci berkepala 9. Namun, tombak dewa pembunuh merobek semuanya dengan mudah. Rasanya tak ada apapun di dunia ini yang mampu menghentikan tombak hitam itu. Tombak itu menembus langit, merobek angkasa. Ekspresi avatar singa suci berkepala 9 berubah. Memutar ke 9 kepalanya, ia buru-buru menembakkan 18 sinar cahaya keemasan dari ke-18 matanya. Ini adalah cahaya suci miliknya, dan semuanya melesat ke arah tombak dewa pembunuh. Bang, 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 bang. 18 suara menggetarkan bumi terdengar saat 18 sinar cahaya suci menghantam tombak dewa pembunuh dan hancur seketika. Layaknya telur yang dilempar ke batu, mereka hancur berkeping-keping dan lenyap di udara. Ekspresi terkejut muncul di wajah avatar singa suci berkepala 9, matanya dipenuhi teror dan kekaguman. Cahaya sucinya, yang baru saja berhasil memaksa Kaisar Malam Kegelapan mundur berkali-kali, mengapa ia tidak mampu menahan tombak dewa pembunuh sedikitpun? Sebuah ide mustahil muncul di benak avatar singa suci berkepala 9. Mungkinkah pria ini benar-benar telah mempelajari hukum dewa pembunuh? Itu adalah teknik yang dibuat oleh monster dari era alam semesta kuno. Saat itu, dewa pembunuh telah membunuh para santo dan makhluk abadi. Guru singa suci berkepala 9 dibunuh oleh dewa pembunuh. Ia tahu betul betapa mengerikannya dewa pembunuh. Ia adalah salah satu sosok terkuat dan paling ganas di alam semesta. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.